Halo Lur, kembali lagi bersama saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial ya. Sebenarnya bukan tutorial sih ya, lebih tepatnya intinya ingin memperlihatkan bagaimana cara pemrosesan tembakau oncek ya. Karena banyak sekali mungkin teman-teman yang bertanya-tanya masalah itu, dan juga ada yang tanya gimana cara ngolahnya, dan mungkin ada beberapa juga yang cuman pengen tahu gimana sih bentuknya tembakau oncek sebelum diproses itu. Nah, jadi akan saya buat beberapa langkah ya. Yang jelas pertama proses sortiran. Jadi di tembakau oncek itu biasanya masih banyak sekali kotoran-kotoran atau ya seputaran kayak kertas, kadang plastik, karung, atau bahkan kayak gagang-gagang yang terlalu besar seperti itu. Lalu nanti pencampurannya dengan tembakau original dan juga pensausan atau pencasingan tambahan seperti itu. Nah, jadi ini tembakau onceknya sudah siap. Jadi ini tembakonya 50 kilo ya. Nah, ini 50 kilo. Cuman ya mungkin saya nggak bisa leluasa karena cuman pakai satu kamera aja ini. Jadi ya intinya minimal kayak teman-teman tahu ya seperti apa. Nah, jadi oncek biasanya kalau yang ori ya itu ada kayak gini. Nah, ini ini tuh apa ya? Dia tembakau tapi masih dalam bentuk rokok ya. Tapi kalau dia di pecah, dia juga jadi tembakau biasa, jadi bahan oncek. Nah, ini kan masih ada kertasnya nih. Nah, ini tembakau ori yang ori oncek itu biasanya seperti ini. Nah, ini kan masih ada bentuk rokok ya. Nah, kalau tembakau biasa kan seperti ini ya. Nah, dia lembut biasa. Kalau ini masih bentuk rokok. Jadi, nah, ini kalau dihancurkan ya jadi tembakau yang kayak yang saya kasih lihat tadi. Nah, jadi dia tetap hancur juga lah. Seperti ini biasanya mengganggu ya kertas-kertas seperti ini. Nah, sebenarnya kertas-kertas seperti ini dia nggak begitu bukan mengganggu di rasa ya, tapi lebih ke tampilan ya. Nah, ini kan banyak sekali ya kertasnya ya. Kalau dijual istilahnya untuk kiloan atau apa, kalau bahasanya Jawa itu tengplenik kertas-kertas kayak gini kan ya, apa ya, kurang kurang madol ke istilahnya. Nah, kadang ada juga gagang-gagang panjang seperti ini. Nah, ini juga mengganggu ketika dilinting dia nusuk-nusuk di kertas. Ini malah lebih tepatnya bukan gagang, ini kayak lidi nih yang buat apa, biasanya kalau beli sarapan itu kan dibuat tusuk itu loh biasanya. Nah, ini mungkin kalau orang yang nggak pernah main oncek, dalam artian yang pemula, itu menganggap hal-hal seperti ini tadi ya, ini kan nggak lazim lah ya masuk di tembakau. Tapi oncek itu biasa, karena oncek itu istilahnya juga afal atau sampah, artinya ya isinya juga banyak sampahnya seperti itu. Nah, ini saya tak contohkan lagi. Ini juga tembakau yang masih belum babar ya. Jadi dia ini sebenarnya masih, ini bentuknya rokok loh ini loh. Nah, ini. Nah, nanti biasanya terus dihancurkan. Dia jadi tembakau yang lembut seperti ini. Nah, makanya kenapa oncek itu biasanya cenderung dia apa namanya hancur, karena memang ini biasanya dimasukkan ke blower. Cuman kalau untuk pemasukan ke blower itu dari pabriknya, makanya saya nggak bisa memperlihatkan. Jadi saya nerimanya pun sudah dalam bentuk seperti ini. Ini 50 kilo totalnya. Nah, jadi seperti ini. Itu tadi. Nah, ini kan masih bentuk tembakau yang masih dalam bentuk rokok. Nah, jadi itu dihancurkan dulu, lalu dicari sampah-sampahnya. Ini sebenarnya banyak sekali sampah-sampahnya, dan juga ini pokoknya kalau masih banyak tembakau yang berbentuk seperti ini itu udah dipastikan itu oncek ya. Tapi kalau tembakonya seperti ini semua, artinya lembut semua, ya itu ya 50-50. Karena biasanya saya pun yang bentuk seperti ini tak hancurkan pakai ayaan gitu. Cuman ini belum tak hancurkan supaya bisa menjadi contoh ya. Nah, dan juga jangan kira kalau yang oncek asli itu pasti enak ya, belum tentu seperti itu. Karena ya namanya tembakau murah, oncek pastinya kan
sudah melalui proses panjang, dalam artian itu sudah kena panas, mungkin sudah dicampur dengan tembakau macam-macam, itu pasti terjadi seperti itu. Jadi untuk oncek ya pastinya tetap banyak sampahnya, dan ini nanti tak pause dulu. Intinya nanti tak kumpulkan dulu untuk beberapa sampahnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat mana aja yang dimaksud sampah di dalam tembakau itu. Nah, jadi ini sudah ketemu beberapa ya, cuman ya memang kalau mau semuanya tetap tidak bisa. Nanti kelamaan saya mau videonya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang tak maksud tadi, tembakau yang masih dalam bentuk rokok ya. Nah, ini kan dia sebenarnya masih bentuk rokok, cuman kan, nah makanya dinamai oncek. Jadi istilahnya itu, ini tadinya juga rokok, cuman dihilangin kertasnya jadinya oncek seperti ini. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Kalau nggak tak pecahin ini banyak sekali yang masih bentuk-bentuk. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, cuman biasanya dipecah. Nah, dipecah jadinya ya lembut. Tapi artinya kalau seperti ini tuh bisa dipastikan kalau banyak ya. Bukan cuma 1-2, tapi banyak yang tembakau masih seperti ini, itu artinya oncek asli. Nah, jadi saya pun juga jujur aja, ini kalau dikatakan oncek apa saya nggak tahu. Karena memang ya biasanya oncek seperti ini dari pengepul itu sudah dicampur dari beberapa macam rokok. Karena memang ya kalau nggak seperti itu nggak nutup, katakanlah seperti ini kebutuhan 1 ton 2 ton, kalau hanya satu atau per merek itu nggak akan nutup seperti itu. Nah, ini jadi kalau dipecah ya udah jadinya kayak tembakau biasa ya. Jadi dia ya udah. Nah, ini rata-rata tembakau seperti ini tuh dipakai hampir 80-90% peracik ya. Jadi semua rata-rata pakainya oncek. Karena apa? Oncek itu yang jelas ya tembakunya sudah mapan rasanya, dan yang kedua itu harganya murah gitu. Dan pemrosesannya itu lebih mudah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, lalu itu untuk apa namanya, onceknya kok bisa disebut oncek asli itu seperti itu, pasti ada. Lalu yang kedua ini sampahnya. Ini aja paling baru mungkin baru 5% ya, 5% dari 50 kilo itu udah seperti ini. Ini belum ke sortir semua. Nah, jadi sampah-sampah seperti ini banyak sekali. Dan mungkin nanti kalau nggak tak jelaskan, seperti ini juga dijadikan masalah. Loh, kok tembakunya diinjak segala macam. Ini tuh sudah apa ya? Istilahnya itu sudah menjadi hal wajar. Jadi tembakau diinjak-injak pakai kaki ya, cuman kakinya tetap dicuci dulu ya, nggak terus mungkin habis nginjak tanah segala macam, enggak, udah cuci kaki. Cuman memang rata-rata pemrosesan seperti ini. Jadi pakai kaki, bahkan coba Chan meratakan tembakau itu juga pakai kaki seperti ini. Nah, itu meratakan tembakau caranya seperti itu. Itu rata-rata semuanya seperti itu ya. Biasanya kan nanti disemprot lalu diratakan pakai kaki seperti itu. Nah, ini memang mungkin kok nggak pakai tangan, kok nggak pakai segala macam, ya oke lah. Mungkin kalau prosesnya 1 on 2 on 1 kilo 2 kilo bisa pakai tangan. Tapi kalau sekali proses mungkin kita ada pesanan sampai 500 kilo 700 kilo, itu tetap nggak bisa kalau kita dengan cara pakai tangan. Ya mungkin cara satu-satunya yang lebih higienis pakai kaki, tapi mungkin kakinya dikasih plastik segala macam. Oke, mungkin ada yang menyarankan seperti itu. Tapi di sini kaki-kaki para peracik, kaki-kaki para pencampur tembakau itu, kalau tangan kan hand feeling ya. Kalau kaki itu berarti apa? Bahasa Inggris kaki apa? Yes, kaki feeling. Jadi ketika nanti kita meratakan ini sudah pas atau belum, apa kepadatannya sudah pas belum untuk sausnya atau casingnya, itu dirasakan dengan kaki ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, orang kalau yang mungkin sudah terbiasa meracik, saya nggak mengatakan pintar meracik ya, tapi orang yang sudah biasa meracik tembakau, orang yang sudah biasa mengolah tembakau, itu selalu punya feeling. Jadi bahkan ketika kita penggunaan saus, penggunaan casing itu tanpa takaran, jadi kita feeling mungkin pakai tangan atau pakai kaki atau mungkin juga pakai mata, kita lihat itu udah pas atau belum, masih kurang atau masih perlu tambahan lagi atau sudah pas, itu semuanya berdasarkan feeling ya. Jadi ya saking terbiasanya hampir setiap hari itu ngeracik, setiap hari itu nyemprot, itu sudah nggak usah pakai takaran. Jadi sangat wajar sekali tembakau diinjak-injak, tembakau mungkin
Ya seperti itulah, mungkin bisa dikatakan menjijikan. Tapi ya kenyataannya hampir rata-rata semuanya cara pengolahannya seperti itu. Dan memang kalau kita mengolahnya pakai tangan, ya oke kalau 1 kilo, 2 kilo, 1 on atau mungkin 10 kilo lah. Tapi kalau kita sekali ngolah 50 kilo, 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, itu nggak bisa pakai tangan. Dan kenapa video ini video yang manual? Ya kalau saya buat video tutorial nyetim, siapa yang mau lihat, ya kan? Karena kan rata-rata teman-teman pasti pengolahannya manual, nggak mungkin kalau pakai steam. Dan menurut saya kalau pakai steam nggak perlu pakai tutorial, orang nanti masuk mesin itu sudah otomatis nyemprotnya segala macam. Nah ini saya kasih video yang manual. Oke, jadi biar teman-teman tahu ya cara pengolahannya. Jadi yang pertama tadi cara melihat tembakau oncek itu asli atau enggak. Lalu tak liatin sampahnya oncek itu seperti apa. Lalu ini yang selanjutnya kita menuju proses pemberian saus. Pokoknya seadanya ya. Jadi kalau mungkin kurang jelas ya mohon maaf. Ini kita akan memberikan saus casing. Jadi ini pesanan dari Mas Edi ya, dari Jombang kalau nggak salah, Mas Edi Jombang. Memang untuk pesanannya itu bukan tembakau TSG ya, melainkan yang masih semi. Makanya ini saya pakainya casing, bukan pakai saus ya. Nah, saya biasanya itu takarannya seperti ini. Saus casing takarannya hampir sama. Ini 500 ml ya untuk saus atau casingnya. Saus atau casingnya 500 ml. Nah, kalau nyemprot tembakau pakainya yang seperti ini. Nah, kalau pakai semprotan kecil 2 hari nanti. Nah ini saus atau casingnya 500 ml. Oke, sudah kita masukkan. Biasanya sebelum adanya clove oil, saya dulu pakainya cengkeh. Jadi cengkeh peluru atau cengkeh, pokoknya cengkeh lah, itu saya masukkan tembakau. Tapi setelah saya dapat yang namanya clove oil ya, clove oil saya nggak pakai. Jadi saya pakainya clove oil ini. Tadi untuk casingnya itu 500 ml, saya pakainya clove oil 100 ml. Kenapa? Kalau clove oil ini terlalu banyak, nanti dihisap itu dia jadi panas ya. Nanti malah nggak nyaman. Nah, casing 500 ml, clove oilnya saya pakai 100 ml. Karena ini tembakau murah, jadi kayak tabak fiktif balsamilik, terus tab improved, Manila oil, Havana oil itu saya nggak pakai karena kalau pakai nggak nutup. Lalu saya tambahkan ini saus ya. Jadi tadi casing 500 ml, clove oil 100 ml, saya tambah, kalau ini masuknya saus top ya, saus topnya 200 ml. Ini kalau mau dicontoh silakan, tapi yang jelas saya mengatakan kalau ini pengolahan tembakau yang murah ya, karena ini 1 kilonya cuman di angka di bawah 60.000. Jadi untuk penggunaan atau campuran bahan-bahannya ya otomatis kita nggak bisa totalitas harga 60.000 ke bawah. Intinya ya ini kan oncek dan sudah tak campur tembakau original, jadi nggak begitu lembut ya, agak kasar, dan sudah tak, ini istilahnya casing ya, ya bisa dikatakan saus juga. Karena saya di sana pun langsung diproduksi atau masih perlu proses, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas ini untuk proses pemberian rasa lah, gua ampun-ampun istilahnya. Nah, kita kasih propilin. Propilinnya kita pakai di angka 300 ml aja. Kita pakai propilin 300 ml. San, gliserin kan? Tuh, bukan pojokan rak ya. Nah, kalau ada yang tanya itu bahan-bahannya aman nggak? Aman. Karena memang semua peracik, semua tukang racik itu pakainya bahan-bahan seperti ini kalau yang benar-benar ngeracik ya. Jadi ini sudah
Bisa dikatakan umumnya seperti ini cara ngeracik itu. Lalu kita tambah gliserinnya juga 300 ml. Nah, ini yang mungkin nggak tersedia Aquadis Kican. Oke, saya pause dulu ya karena ini kita cari Aquadis dulu. Karena belum ada Aquadis, ternyata Aquadis saya habis. Jadi Aquadis itu bisa diganti dengan air mineral ya. Aqua, mineral atau air isi ulang bebas, yang penting jangan air godokan seperti itu. Saya pause dulu. Nah, ini kan daripada kelamaan ya beli Aqua ya. Saya pakainya air godokan, ini buktinya Tego. Tadi sebenarnya mau tak nggak usah lah dikasih tahu ya, cuman biarin lah. Ini jadi nggak apa-apa kalau memang nggak bisa beli Aqua, nggak bisa beli mineral, nggak bisa beli air isi ulang. Pakai air sumur nggak apa-apa, tapi wajib direbus terlebih dahulu. Dan ketika dicampurkan harus netral ya. Jadi ini dingin, karena ini sudah direbus kemarin kalau nggak salah. Nah, ini dingin. Saya pakainya di angka 400 ml ya. Nah, untuk takarannya tadi berapa aja teman-teman bisa dihafalkan sendiri karena saya nggak akan ngulangi. Oke, kita campur Aquadis. Setelah semua bahan tercampur, tinggal ditutup. Nah, kenapa saya pakainya semprotan yang seperti ini? Karena memang ini untuk cuman per 50 kilo ya. Kalau lebih bagus, lebih enak lagi pakai yang digendong di punggung itu elektrik. Jadi teman-teman pakainya mending yang semprotan seperti ini, atau mungkin kalau kapasitasnya sedikit-sedikit bisa yang pakai yang kecil, atau mungkin kalaupun lebih sedikit lagi cuman 1 kilo 2 kilo pakai yang pompa itu loh, seperti ini tuh loh. Itu kan biasanya buat dikasih ke botol Coca-Cola atau apalah, dipompa. Jadi kalau untuk penggunaan semprotan-semprotan seperti ini saya tidak merekomendasikan ya, karena biasanya kurang rata. Kalau seperti ini kan mainnya angin ya. Nah, cocok dulu pompa. Cuman ini juga udah lama nggak dipakai, nggak tahu masih normal apa enggak. Nitik. Nah, jadi penyemprotannya itu harus debu ya. Duh, kelihatan apa enggak ya? Nah, seperti itu loh. Jadi biar rata. Jadi debu kayak gini. Nah, debu seperti ini. Jangan nyemprot itu semprotan, jangan kok sampai nitik ya, jangan nitik. Nah, jangan seperti itu, tapi harus debu ya. Nah, nyebar seperti ini. Nah, tutorial kan cara nyemprotnya biasanya kayak disosoki pakai kaki ya. Nah, bisa dilihat diratake satu jalur no. Satu jalur ono sih rinine ngono kan. Nah, seperti itu ya. Biasanya disosoknya pakai kaki, dan ini juga cara yang salah ya, mungkin lupa ya. Jadi harus disosok ke sikile mlebu tembakau. Nah, seperti itu. Jangan sampai menginjak tembakau ya. Yo, sebenarnya sama aja, itu juga menginjak, tapi kalau seperti ini lebih rata. Sayangnya saya pakai sepatu, jadi nggak bisa memberikan tutorial. Nah, jadi seperti itu. Disosok, tembakunya dimasukkan. Nah, nanti kan ada alurnya seperti ini. Nah, itu nanti jadi tanda, langsung pindah ke sampingnya. Jadi itu lebih rata. Karena kalau kita nginjak tembakau yang sudah kena saus, itu tembakunya bisa blenyek bahasanya ya. Bisa bisa blenyek, dan nanti nggak ada yang menjadi penanda mana tembakau yang sudah semprot. Nah, kalau sudah selesai langsung ditabrak dari sana ke sini, jadi bolak-balik seperti itu. Nah, jadi gundukan ini menjadi tanda kalau sudah disemprot, dan nanti ditabrak lagi. Jadi kalau dengan cara digunduk seperti ini, atau tembakau kita masuk ke dalam bawah tembakau, jadi ada alurnya seperti ini, itu pun akan menjadi lebih rata ya. Jadi katakanlah teman-teman nanti menambahkan cengkeh, menambahkan saus, menambahkan casing atau tembakau lain dengan cara seperti ini, itu akan lebih rata daripada teman-teman ya tadi di atasnya kakinya malah nginjak tembakau, atau dicaruh pakai tangan, itu lebih rata seperti ini. Nah, Rono ini ganti, nah sana ke sini ganti. Nah, jadi kan habis tabrak ke, nah ini sebaliknya. Jadi tadi kan ke sini terus ke sana lah, ini ke sana ke sini ya, susah ini ngomongin. Tapi yang jelas dilihat videonya seperti itu caranya.
Nah, jadi ditabrak. Ini kan tembakunya lebih nyampur dan sausnya pun akan juga lebih rata. Walaupun ya ini tukang nyampurnya mungkin lupa karena memang sudah lama sekali nggak nyampur dengan cara seperti ini. Karena nah itu kadang kan, nah kalau di itu apa, nah ini kalau dengan cara disosok seperti ini, kotoran-kotoran, nah ini kan nggak lazim ya di tembakau, tapi kalau oncek ya biasalah ada tembakau apa, ada sampah-sampah seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini pun selain meratakan racian, meratakan saus, meratakan tembakonya, atau mungkin kalau ditambah cengkeh, cengkehnya juga tambah rata, dia juga bisa seperti ini. Kalau ada sampah-sampah yang seperti ini itu akan naik ya, jadi naik ke atas. Bahkan sebenarnya tuh apa, kertas-kertasnya yang awalnya tidak terlihat pun dia juga naik sebenarnya. Cuman ya kita nggak akan proses satu-satu karena nanti terlalu lama. Dan memang kalau saya sarankan ketika nyampur seperti ini, itu harus pakai masker ya. Kalau bisa beli masker yang itu, masker gas. Karena seperti ini ya, kita lihat di ruangan itu tidak ada gasnya. Tapi itu sebenarnya ada ya, tapi nggak terlihat ya. Ada partikel-partikel kecil yang disemprotkan dari saus itu naik, ya kena angin. Itu dia sebenarnya ada. Ini bukan malah jadi kayak goib-goib ini. Ini mata kimia itu loh, gasnya sebenarnya dia ada ya di atas ini. Nah itu kalau dihirup ya mungkin bisa berbahaya. Ini seperti ini, pokoknya bolak-balik ini dia akan rata seperti itu. Dan memang karena ini tembakonya di harga di bawah 60.000, ya kita nggak bisa banyak bervariasi ya. Istilahnya itu kayak pengcasingannya, lalu pencampurannya dan sortir sampahnya pun kita juga nggak bisa maksimal karena harganya harga murah ya. Kalau kita menggunakan saus yang terlalu berkualitas, melakukan persortiran yang terlalu rumit, nantinya bisa membengkakkan HPP, nanti ya jadi nggak dapat apa-apa kita. Seperti itu. Wis, setelah selesai di gunung, wis. Nah kita anggap udah ya. Itu di gunung dikumpulkan jadi satunya sekop. Jadi pakai sekop. Jadi sekopnya pun biasanya kalau kita di gudang itu kita pakainya sekop yang kayak buat padi itu loh, kayak buat gabah. Tapi karena di sini adanya sekop seperti ini saya buat dari jerigen ya. Jerigen saya 5 literan saya potong. Nah itu setelah dicampur dengan saus itu digunduk, atau bahasa saya itu digunung. Jadi dijadikan satu di tengah. Nah, sebenarnya ini nggak boleh nih. Kayak kena panas ini kan karena itu saya di atas itu ada genteng kaca, itu sebenarnya nggak boleh ya kena seperti ini. Nah, tapi kan karena ini cuman tutorial ya nggak apa-apa lah. Jadi di gunung seperti ini dijadikan satu. Yes, pokoknya teman-teman lihat ini adalah hal yang wajar ya dalam pengolahan tembakau. Jadi tidak diisi itu sangat wajar sekali. Bahkan kalau ini karena saya cuman sedikit ya, karena cuman 50 kilo dan fungsi tujuannya itu cuman untuk praktek atau untuk tutorial, itu cuman 1 orang. Sedangkan kalau yang asli itu kadang bisa sampai 5 orang, 10 orang ya. Jadi kaki orang banyak itu nginjak-nginjak jadi satu ketika pencampuran tembakau seperti ini. Dan intinya untuk keamanan itu saya mewajibkan untuk pakai masker ya. Menyarankan bukan mewajibkan, pakai masker, kalau bisa pakai kacamata yang putih itu, lalu tetap dikipas ya. Jadi di sini walaupun praktek tetap saya sediakan kipas, kalau bisa kipasnya lebih besar. Ini pun lebih safety karena di sana ada pintu yang terbuka dan di belakang pun juga ada pintu yang terbuka, jadi ya lebih meminimalisir resiko lah ya. Nah jadi digundung menjadi satu seperti itu. Mungkin ini video saya yang pertama kali yang paling aktif ya. Jadi kesana kemari biasanya kan cuma nanteng di atas kursi sama meja. Kalau ini ya karena ini fungsinya tutorial. Karena memang ya saya kan juga menjual saus segala macam. Jadi pengaplikasiannya kurang lebih seperti ini kalau dalam jumlah banyak. Nah, kalau dalam jumlah sedikit mungkin sudah pernah saya berikan tutorial ya. Nah, ini jadi masuknya bukan TSG ya, tapi saya nyebutnya masih tembakau yang semi. Walaupun tembakau semi ini dirokok sudah enak, karena satu ya mengandung oncek,
kedua sudah di saus casing dan juga ditambah clove oil. Nah, ini dari semua proses yang paling salah itu ya ini, kena sinar matahari kayak gini itu nggak boleh. Itu bisa merusak tembakau kalau aslinya. Tapi karena ini cuma tutorial, ya ismen lah. Daripada harus ngulangin video, karena saya juga baru sadar kalau ternyata kena matahari. Nah, jadi setelah masuk casing saus, itu tembakunya warnanya berubah ya. Jadi lebih mencolok, lebih apa ya, lebih berkarakter lah. Tadi kan warnanya kayak pucat-pucat gitu loh ya. Apa ya pucat itu? Istilahnya itu kayak kusem. Nah, kusem. Tapi setelah di casing saus, dia warnanya jadi berkarakter, lebih menonjol. Nah, kalau seperti ini, itu sudah siap dimasukkan ke dalam karung. Cuman nunggu dulu. Jadi di gunung ini paling enggak nanti kalau sudah jadi satu, itu ditunggu selama paling enggak ya sekitar 15 menit lah ya. Setelah 15 menit itu baru masuk karung. Nah, ini prosesnya sebenarnya proses untuk casing ya. Nah, ini setelah masuk karung nanti ditunggu paling enggak ya, kalau saya biasanya 6 jam aja ya, karena ini pesanan 6 jam. Kalau mau dikirim bisa langsung dikirim, kalau mau di top atau mau di saus utama itu nunggu dulu paling enggak 6 jam. Setelah 6 jam baru kita sok lagi atau kita jereng seperti tadi, lalu ditambahkan top atau perasa utamanya. Setelah campur rata ya sama prosesnya kayak tadi, disosoki pakai kaki, terus setelah selesai ya digunung seperti ini, ditunggu 10-an menit baru dimasukkan ke dalam karung dan siap kirim. Karena kalau pengiriman kan biasanya kan 2 hari 3 hari ya, jadi kan sampai sana sudah siap pakai. Tapi kalau teman-teman mungkin proses langsung mau dipakai, itu ya paling enggak didiamkan dulu 24 jam baru dilinting atau diproduksi seperti itu. Nah, jadi seperti ini, itu biar 15 menit dulu. Jadi intinya pada video kali ini saya memberikan apa ya istilahnya itu, tak reviewkan lah ya, kalau teman-teman mungkin banyak yang penasaran. Pemrosesan tembakau itu seperti ini. Ini tadi casing dan saus pun juga sama ya. Nah, ini tadi tembakunya total 50 kilo. Biasanya kalau kita di gudang itu paling enggak di angka 200-an kilo. Itu kalau yang manual. Jadi kalau harga-harga murah itu pasti manual. Tapi untuk akhir-akhir ini jarang ya beli yang casingan seperti ini. Biasanya rata-rata belinya udah TSG. TSG itu di angka 75 ke atas ya, di 80 90 itu kita pakainya mesin ya, jadi nggak manual seperti ini. Dan perbedaannya kalau manual karena prosesnya cuman seperti itu ya, pastinya saus casing pencampuran tidak begitu maksimal dan pastinya lembab ya, jadi kayak ada kadang di dinding bisa bercak. Tapi kalau kita pakai mesin, nyampurnya lebih rata, sausnya lebih meresap, tembakau cengkeh semuanya menyatu jadi satu, dan ketika dilinting itu tidak bercak ya. Jadi bercak itu ada 2 macam, bercak saus sama bercak minyak atsiri. Kalau bercak saus itu biasanya yang warnanya hitam atau coklat tua seperti itu. Kalau bercak minyak atsiri biasanya kayak warnanya agak kuning cerah, itu nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau bercak saus itu banyak ting-plenik seperti itu, kadang sampai ngeleler. Tapi kalau minyak atsiri biasanya cuma 1 titik 2 titik per batang, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi seperti ini tadi cara prosesnya, dan ya semoga bermanfaat ya. Mungkin kan ya saya menyadari mungkin banyak yang belum punya mesin segala macam, bingung mau proses ya. Prosesnya seperti ini. Jadi ada juga yang saya pernah main ke salah satu produsen rokok di Jogja, itu beli mesin, mesinnya itu kayak mesin molen semen itu loh. Nah, itu nggak maksimal. Yo sebenarnya mempermudah ya. Jadi tinggal tembakau masukin situ disemprot, tapi itu nggak ada fungsinya dan harganya pasti kan yo jutaan ya. Itu lebih baik proses seperti ini daripada pakai mesin yang cuman mesin-mesinan. Itu malah ngeluarin biaya, ngeluarin modal, tapi nggak ada gunanya. Dan kalau masuk mesin kan kita nggak bisa hand filling, jadi nanti bisa terlalu lembab, bisa kurang segala macam. Kalau dengan proses seperti ini tadi itu bisa maksimal. Jadi kalau mesin itu paling kapasitasnya berapa ya,
Kalau seperti ini kita asalkan punya tempat yang luas, itu mungkin bisa langsung 1 ton pun mungkin bisa ya, 10 orang langsung 1 ton itu bisa. Dan proses seperti ini itu tidak memakan waktu tidak lebih dari 1 jam ya. Mau berapapun kita kan tinggal tambah personil. Jadi katakanlah per 1 ton pun nggak sampai 1 jam selesai. Tapi pakainya ya semprotan yang kotak yang elektrik, bukan yang pompa. Seperti itu. Jadi intinya saya pokoknya nggak mau lihat komen yang wah GGI segala macam. Ya memang seperti ini. Justru setelah ada video seperti ini, teman-teman ya silakan. Intinya mau ngerokok atau enggak, mau ya situ bebas lah, itu hak teman-teman. Tapi yang jelas dengan saya membuat video ini, artinya saya nggak menutup-nutupi karena memang pemrosesannya rata-rata seperti ini. Ada juga yang pakai sepatu bot, ada yang pakai sarung tangan segala macam, tapi jarang. Rata-rata seperti ini tadi. Jadi itu hal yang wajar. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, jangan komen aneh-aneh ya. Jadi sudah nggak bisa meracik, taunya cuma ngerokok, tapi komennya aneh-aneh, wah itu GGI, kakinya gini segala macam. Nah, kita pun ya nggak kok terus habis nginjak kotoran, telek segala macam terus ini ya enggak, tetap kita sebelum ini tadi melalui proses cuci kaki, dilapi dulu segala macam. Bahkan ada juga yang tanpa terpal. Kalau ini kan kita pakai terpal ya. Nah, biasanya langsung di lantai. Jadi langsung di lantai seperti ini. Kalau kita yo tetap pakai terpal. Jadi di samping ya biar agak higienis. Yang kedua itu ketika nanti masuk ke karung itu lebih mudah. Jadi nggak nyepret-nyepret kemana-mana seperti itu. Oke, mungkin sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.